Persis seperti yang dikatakan oleh Norma sebelumnya, rumah Bu Linda ini berantakan. Terlihat kalau rumah ini terbengkalai, kayak seolah-olah nggak mungkin ada yang nempatin rumah ini, karena benar-benar terbengkalai. Gak lama setelah itu Nindi dengar suara langkah anak kecil ini berlarian ke sana kemari. Dan Nindi dengar jelas dan dia bisa melihat dari celah-celah pintu itu, ini anak kecil ini lebih dari satu orang. Penyakit diabetes Bu Linda itu terbilang tidak parah. Tapi yang membuat badan Bu Linda itu kurus, ini karena sering sekali tuyul-tuyul tersebut menyusu ke Bu Linda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Nindi yang asalnya dari Rembang. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, ceritanya dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Nindya. Biasa Nindya ini dipanggil dengan panggilan Nindi. Jadi ceritanya, Nindya di tahun 2010 itu sudah menikah. Dan setelah menikah itu dia tinggal di rumah mertuanya yang ada di Rembang. Nah memang Nindya ini juga aslinya Rembang. Pada waktu itu dia sudah berprofesi sebagai seorang perawat di sebuah rumah sakit yang ada di Rembang. Di awal-awal itu ketika dia masih tinggal di rumah mertua, jarang sekali ada konflik. Sampai kemudian di tahun 2012, 2 tahun setelah dia menikah, barulah mulai ada gejolak-gejolak dalam rumah tangganya. Begitupun juga konflik antara Nindya dengan mertuanya. Jadi mulai saat itu dia sudah mulai nggak kerasan tinggal di rumah mertuanya. Memang beberapa kali Nindya ini sempat pulang lagi ke rumah orang tuanya. Dan nggak lama kemudian suaminya menjemput ke rumah, dia minta maaf dan lain sebagainya. Kemudian Nindya balik lagi ke rumah mertuanya. Sampai puncak-puncaknya di tahun 2014, dia mengalami konflik yang sangat besar. Yang dalam hal ini dia nggak bisa menceritakan konfliknya. Jadi waktu itu dia punya masalah dengan suaminya, begitupun juga dengan mertuanya. Nah, waktu itu yang membuat Nindya ini kecewa karena suaminya itu terlihat membela orang tuanya sendiri, artinya membela mertua dari Nindya. Ya di satu sisi memang Nindya juga nggak bisa menyalahkan suaminya sepenuhnya. Bagaimanapun juga suaminya ini juga harus berbakti dengan orang tuanya. Tapi karena waktu itu Nindya ini sudah mentok. Dia benar-benar sudah nggak bisa lagi untuk tinggal di rumah mertuanya. Dia pun bilang ke suaminya supaya pada saat itu juga mereka ini harus pindah. Tapi waktu itu suami Nindya ini bersikeras bahwa mereka harus tetap tinggal di rumah itu.
Inilah yang membuat Nindya itu kecewa, dan karena dia profesinya sebagai seorang perawat, hari itu dia berangkat ke rumah sakit. Dia bekerja seperti biasa. Dia ini punya beberapa sahabat di sana. Salah satu sahabat Nindya ini namanya Norma. Nindya tahu banyak tentang Norma, dan waktu itu di 2 bulan terakhir, Norma ini sering cerita bahwa dia sedang mengurusi seorang pasien ibu-ibu namanya Ibu Linda. Disitulah Norma ini punya gaji khusus di luar rumah sakit. Jadi waktu itu Nindi ini tahu banyak tentang aktivitas Norma di luar rumah sakit itu. Dia punya penghasilan tambahan istilahnya. Nah waktu itu Nindi cerita ke sahabat-sahabatnya ini bahwa dia lagi ada masalah, dan rencananya malam itu dia nggak pulang ke rumah mertuanya. Sementara kalau Nindi ini pulang kembali ke rumahnya, dia bingung harus ngomong apa ke orang tuanya Nindi. Karena sebelum-sebelumnya, ketika waktu ada konflik di beberapa tahun sebelumnya, orang tua Nindi ini sempat mengingatkan, kalau ada masalah lagi dengan suamimu, begitupun juga dengan mertuamu, jangan sekali-sekali kamu pulang ke sini tanpa izin suamimu. Inilah yang diwanti-wanti oleh orang tua Nindi, jadi dia takut juga untuk pulang ke rumah. Dia pun akhirnya tanya ke teman-temannya, dan salah satu temen Nindi yang ngekos ini adalah si Norma itu. Sementara yang lain mereka sudah tinggal bersama suaminya masing-masing. Dia coba tanya ke Norma, bisa nggak kira-kira kalau malam itu Nindi ini nginep di kos-kosannya Norma. Norma pun nggak keberatan, karena setiap hari pada saat sore hari Norma ini harus berangkat ke rumah Bu Linda dan harus menginap di sana sampai pagi hari. Dan sekitar jam 8 pagi Norma berangkat menuju ke rumah sakit. Inilah aktivitas Norma di 2 bulan terakhir itu, mengurus Bu Linda ini. Jadi akhirnya singkat cerita setelah pulang kerja itu, Nindi langsung menuju ke kosannya Norma. Begitu sampai di sana, nggak lama setelah itu Norma pamit ke Nindi, dia berangkat menuju ke rumah Bu Linda. Dan ternyata nggak hanya hari itu, keesokan harinya Nindi bilang lagi ke Norma, dia mau nginep di kos-kosannya Norma. Norma pun nggak keberatan, dan sampai pada akhirnya sudah sekitar hampir 8 hari, Nindi ini tinggal di kos-kosannya Norma. Sampai pada waktu itu suami Nindi ini datang ke rumah sakit. Dia menanyakan kabar Nindi, kenapa kok sampai nggak pulang. Pada akhirnya waktu itu suami Nindi ini sempat minta maaf, dan Nindi disuruh lagi pulang ke rumahnya. Tapi waktu itu Nindi nggak mau. Dia minta beberapa syarat ke suaminya. Salah satunya, kalau Nindi ini pulang lagi ke rumah mertuanya itu, Nindi minta supaya mertuanya jangan ikut campur di rumah tangga mereka. Dan syarat yang lainnya yang tidak bisa disebutkan di sini, artinya waktu itu Nindi memberikan beberapa syarat ke suaminya kalau Nindi ini pulang lagi ke rumah mertuanya. Dan pada waktu itu suaminya terlihat belum bisa memenuhi persyaratan-persyaratan ini. Akhirnya Nindi tetap seperti biasa, pulang dari sana Nindi menuju ke kosannya Norma. Waktu itu Norma ini bilang ke Nindi, sebelum-sebelumnya Norma sering cerita tentang Bu Linda ini. Yang didengar oleh Nindi bahwa rumah Bu Linda itu rumahnya sangat berantakan sekali. Ketika pertama kali Norma datang ke sana, dia pun juga kaget ngelihat rumah Bu Linda yang serba berantakan. Di situ ada mobil yang sudah lama sekali terbengkalai. Ada juga pohon seperti pohon keres yang pohonnya ini sudah menjulang tinggi ke atas sampai merusak bagian atapnya. Ya Norma sering cerita ini ke Nindi, dan Nindi pun sedikit banyak tahu tentang kondisi Bu Linda. Bahkan mereka juga sering mempertanyakan kemana ya anak-anaknya. Jadi di pagi hari ketika Norma di sana dan Norma ini mau berangkat kerja, selalu ganti shift. Ada orang lain selain Norma ini yang mengurusi Bu Linda. Dan itu bukan anak dari Bu Linda. Ternyata anak-anak Bu Linda itu sengaja bawa orang suruhan untuk ngurus Bu Linda di pagi hari. Sedangkan sore sampai malam, ini Norma yang disuruh mengurusi. Yang dilakukan Norma di sana itu ya benar-benar merawat Bu Linda seperti seorang pasien. Dan menyuntikkan beberapa insulin sebelum Bu Linda ini makan. Kabarnya Bu Linda ini menderita diabetes. Nah, setelah cerita-cerita semacam itu, Norma bilang ke Nindi bahwa pada tanggal 8
dia harus pulang kembali ke desanya. Karena ada acara di desanya yang nggak bisa ditinggal. Jadi Norma bilang ke Nindi, mau nggak kamu gantiin aku untuk ngurus Bu Linda? Nah di situ Nindi langsung berpikir, yang pertama, kalau dia menggantikan tugas Norma, otomatis Nindi ini dapat uang tambahan. Yang kedua, dia pun juga butuh tempat tinggal. Artinya kalau dia ngurus Bu Linda, Nindi akan tinggal di rumah itu. Dan setelah itu Nindi tanya lagi, terus kira-kira aku harus ngapain aja? Selama ini memang Nindi itu dengar cerita banyak tentang Bu Linda, dan ceritanya itu selalu aneh. Norma sering cerita bahwa di rumah Bu Linda itu memang agak aneh. Rumahnya selain kotor, setiap malam itu selalu ada suara-suara aneh. Disinilah Nindi tanya sekali lagi ke Norma, kira-kira kalau pas aku tidur di sana di malam hari terus ada suara-suara seperti itu, aku harus ngapain Norma? Sebenarnya Nindi juga takut karena sering mendengar cerita dari Norma tentang rumah Bu Linda itu. Tapi Norma menjelaskan, sudahlah cuek aja. Kan kamu nanti ada di dalam kamar. Sudah kamu cuek. Apapun yang terjadi di luar kamar, kamu nggak usah keluar. Itu aja. Jadi tugasnya itu sebenarnya ringan. Dan Bu Linda ini orangnya juga nggak aneh-aneh. Dia nggak pernah minta yang aneh-aneh dan orangnya selalu nurut. Disitulah akhirnya Nindi pun mau. Dan sampai pada akhirnya tanggal 8 itu Norma pamit ke Nindi, Norma pun pulang ke desanya, dan Nindi menuju ke rumah Bu Linda. Begitu sampai di rumah Bu Linda, Nindi ini juga kaget. Mungkin waktu Norma pertama kali datang ke sana, Norma ini juga kaget. Jadi Nindi itu melihat persis seperti yang dikatakan oleh Norma sebelumnya, rumah Bu Linda ini berantakan. Terlihat kalau rumah ini terbengkalai, kayak seolah-olah nggak mungkin ada yang nempatin rumah ini, karena benar-benar terbengkalai. Di situ Nindi melihat ada mobil yang terbengkalai di situ. Pagar rumah ini juga sudah mulai rusak. Dan waktu Nindi ini masuk, dia itu merasa kesulitan untuk membuka pagar ini. Pagar ini terbuat dari besi dan harus diangkat lebih dulu. Begitu Nindi ini masuk rumah, melewati pagar itu, banyak sekali daun-daun kering itu yang berjatuhan di bawah. Dan gak ada yang bersihkan. Nah kabarnya, Bu Linda ini gak mau rumahnya dibersihkan sama sekali. Dia maunya siapapun yang merawat Bu Linda, dia harus membiarkan apapun yang ada di sana, gak boleh merubah apapun yang ada di dalam rumah, bahkan benda-benda sekecil apapun gak boleh dipindahkan. Ini permintaan khusus dari Bu Linda. Dan Nindi tahu hal ini dari Norma. Jadi waktu pertama kali datang ke sana, Nindi ini juga sebenarnya gergetan. Dia pengen segera ambil sapu membersihkan halaman yang ada di situ dari daun-daun kering. Sebenarnya dia orangnya bersihan. Dan ketika melihat hal yang kotor seperti itu, Nindi ini sudah gergetan pengen segera membersihkan. Tapi karena dia sudah mendapat perintah dari Norma supaya dia jangan melakukan apapun, akhirnya Nindi pun diam. Dia buka pintu dan langsung menuju ke kamar Bu Linda. Kamar Bu Linda itu ada di depan. Begitu masuk di sana, kebetulan Bu Linda ini waktu itu lagi duduk. Beliau lagi duduk sambil ngelamun, dan Nindi pun mengucap salam. Selamat sore Bu Linda. Bu Linda ini nggak noleh. Terus Nindi mendekat ke arah Bu Linda. Nindi bilang, Bu, saya Nindi yang gantiin Norma. Oh iya, kamu sudah tahu tugasmu kan? Iya Bu. Ini saya mau bersih-bersih dulu ya Bu, mau cuci kaki. Oh iya, Nindi pun langsung keluar menuju ke toilet. Jadi begitu dia keluar dari kamar menuju ke toilet, ini dia harus melangkahkan kaki untuk menghindari barang-barang yang berjatuhan di sana. Jadi terlihat seperti sampah, barang-barang ini berserakan. Jadi si Nindi ini jalan itu terlihat sangat kesulitan untuk menghindari barang-barang yang berserakan ini. Dan terlihat ya, lantai itu, seharusnya lantai ini ubinnya warnanya putih. Tapi karena saking kotornya, ubin ini sampai terlihat agak kecoklatan. Sepertinya pada saat musim hujan, atap ini kan bocor. Jadi air hujan itu turun ke bawah dan bercampur dengan tanah dan lain sebagainya. Dan ketika musim hujan ini selesai, keadaannya seperti itu. Jadi kotor banget. Dan begitu dia masuk ke toilet, dia melihat
Toilet pun nggak jauh berbeda keadaannya dengan isi rumah yang ada di sana. Terlihat berantakan dan jorok. Nah, setelah Nindi ini cuci kaki, cuci tangan, dia keluar dari toilet. Di situ dia melihat ada sebuah kamar. Nah, kamar ini Nindi yakin kalau dia akan menempati kamar tersebut. Karena sebelumnya Norma juga sudah pesan kamar yang ditempati Norma selama dia tinggal di situ, letaknya itu ada persis di samping kamar Bu Linda. Nah, yang dilakukan Nindi, dia balik lagi ke Bu Linda, dia ngobrol, "Bu, ini saya suntik ya insulinnya." "Iya." Bu Linda cuma diem. Nah, setelah disuntikan oleh Nindi, dia pun menyiapkan makan malam untuk Bu Linda. Singkat cerita, sekitar jam 8 malam, nggak ada lagi aktivitas yang dilakukan oleh Nindi ini. Bu Linda waktu itu sudah bersiap untuk tidur, Nindi langsung masuk kamar. Jadi untuk pertama kalinya Nindi ini masuk kamarnya sendiri. Begitu dia buka pintu kamar, ternyata keadaan di kamar itu jauh berbeda. Kondisi kamar ini sedikit lebih rapi dan gak ada barang-barang yang berserakan. Nah, Nindi berpikiran mungkin selama ini Norma sudah membersihkan kamar tersebut. Tapi kan kata Norma, dia nggak boleh membersihkan apapun yang ada di sana dan nggak boleh memindah barang. Kok kamar ini bersih rapi? Akhirnya ya sudah, Nindi pun masuk ke kamar itu, dia mulai rebahan. Nah, sebelum dia tidur, dia sempat menghubungi Norma. Dia pun bilang Norma waktu itu sudah mengirimkan chat sebelumnya. Norma ini tanya, "Gimana? Kamu sudah bereskan semua?" Jadi terlihat kalau Norma ini khawatir dengan Nindi. Yang ditakutkan Norma sudah jelas kalau Nindi ini nggak kerasan tinggal di sana. Dan akhirnya Nindi pun membalas chat Norma itu, "Aman, santai kok, aku sudah bisa menangani semua." "Terus ini kamu sudah mau tidur, Nindi?" "Iya, ini aku sudah mau tidur." "Ya sudah, kalau nanti di tengah malam atau apa kamu dengar suara-suara yang aneh, kamu abaikan aja. Sudah, kamu berusaha tidur." Setelah itu HP ini diletakkan dan Nindi mencoba untuk tidur. Belum sampai setengah jam, Nindi ini dengar di luar kamar itu ada semacam langkah anak kecil. Nah, kenapa Nindi yakin bahwa itu adalah langkah anak kecil? Karena langkahnya itu pelan, dan yang kedua, dia bisa melihat dari celah-celah pintu di bawah itu, terlihat jelas kalau ada bayangan kaki anak kecil. Nah, ini anak kecil ini jalan lewat menuju ke belakang. Nindi waktu itu sudah kaget. Dia sudah berpikiran nggak mungkin ini ada anak kecil di sini, karena nggak ada siapapun yang tinggal di sini kecuali Bu Linda. Dia ingat kata-kata dari Norma, pesan dari Norma bahwa kalau ada apapun abaikan. Tapi Nindi ini berpikir, ini kan belum tengah malam, kok sudah ada gangguan semacam ini. Jadi waktu itu Nindi ambil jaket ini ditutupkan di area wajahnya. Nah, nggak lama setelah itu dia dengar lagi ada suara langkah anak kecil. Yang tadinya dia dengar suara langkah anak kecil ini dari luar menuju ke dalam. Ini dia dengar lagi, ada suara langkah anak kecil dari luar menuju ke toilet. Nah, setelah itu, gak lama setelah itu Nindi dengar suara langkah anak kecil ini berlarian ke sana kemari. Dan Nindi dengar jelas dan dia bisa melihat dari celah-celah pintu itu, ini anak kecil ini lebih dari satu orang. Terlihat ada 2 atau 3 anak kecil ini berlarian. Dan bahkan Nindi ingat, jadi di luar itu ada banyak sekali sampah. Dan Nindi ini mendengar jelas bahwa anak-anak kecil ini kakinya menyentuh sampah-sampah yang ada di sana. Jadi ketika kaki mereka itu menginjak tas kresek maupun ada plastik yang berkelimpangan di situ, nah Nindi ini dengar kresek. Dan hal itu terjadi hampir sekitar setengah jam. Nindi pun mengabaikan. Dia mencoba, dia berusaha untuk tidur, dan akhirnya Nindi ini tertidur. Nah, di sekitar jam 12:30 dini hari, Nindi dengar suara tangisan perempuan. Aduh yo. Dan Nindi bangun. Yang dia lakukan pertama kali, dia telepon Norma. Karena Nindi takut ini ada apa-apa. Jadi dia coba telepon Norma. Begitu Nindi ini telepon, Norma gak juga angkat teleponnya. Dan sekitar 5 menit kemudian Norma angkat teleponnya Nindi. Norma waktu itu kelihatan kalau dia bangun tidur. Akhirnya Norma tanya,
"Kamu kenapa, Nindi?" "Norma, aku kok denger ada suara perempuan nangis ya. Itu Bu Linda memang." "Oh iya, biasanya Bu Linda memang nangis jam segitu. Dia mungkin kesakitan di bagian kaki atau apa." "Terus gimana? Aku ngecek atau gimana?" "Udah nggak usah, kamu abaikan aja. Biasanya nggak lama kok, nggak sampai 5 menit Bu Linda memang biasa kayak gitu. Sudah kamu tidur aja. Seperti kataku, kalau ada hal-hal yang ganjil kamu abaikan. Jarang sekali Bu Linda itu minta tolong di tengah malam. Sudah kamu tidur lagi." Akhirnya dari situ Nindi pun mencoba tidur lagi. Tapi dia masih mendengar suara rintihan perempuan ini. Yang kata Norma, ini adalah suara Bu Linda yang sedang merintih. Nah di situ Nindi ini mencoba mengabaikan. Tapi bagaimanapun juga dia nggak bisa terus-terusan mengabaikan. Karena suara ini mengganggu Nindi. Nah, entah ini siapa, entah Bu Linda, entah suara apa. Yang jelas Nindi ini takut dengan suara rintihan perempuan ini. Dan ternyata benar, sekitar 10 menit kemudian, suara ini pun nggak lagi terdengar. Jadi Nindi akhirnya tertidur lagi, sampai sekitar jam 2:30 dini hari. Nindi itu tiba-tiba merasa kalau ada yang masuk dalam kamarnya. Padahal kamar ini sudah jelas-jelas terkunci. Nah, sosok ini berdiri persis di belakang Nindi. Awalnya waktu itu Nindi sudah keringat dingin ini sudah mulai keluar semua. Dia nggak berani melihat ke arah belakang. Dia tahu kalau ada yang mengawasi dia dari belakang, tapi dia nggak mau nengok ke arah belakang. Sampai pada akhirnya sosok ini mendekat ke arah Nindi, megang bahunya Nindi. Disitulah Nindi itu sudah benar-benar ketakutan. Dia akhirnya nangis. Di situ dia nangis. Ampun, ampun, ampun. Dan Nindi ini secara otomatis dia noleh ke belakang. Di situ dia ngelihat ada anak kecil. Anak kecil ini jumlahnya 2 orang. Karena cahayanya samar-samar, Nindi ngelihat di situ 2 anak kecil ini senyum. Dan giginya itu aneh banget. Kepalanya itu digeleng-gelengkan seperti ini. Disitulah Nindi sudah nggak bisa nahan takutnya. Dan Nindi pun pingsan waktu itu. Pagi itu Nindi ini dengar ada suara tak 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 tak. Suara ini dari jauh mendekat kemudian menjadi kencang. Barulah Nindi ini kebangun. Di situ dia ngelihat jam, ternyata sudah jam 7:30 pagi. Dia pun kaget dan suara ini berisik banget, tak 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 tak, kayak orang memukulkan benda ke sebuah besi. Nindi keluar dari kamar dan dia langsung menuju ke kamar Bu Linda. Ternyata waktu itu Bu Linda ini yang mukul-mukul sesuatu. Memang Bu Linda ini sengaja manggil Nindi dengan cara seperti itu. Nah, Nindi pun minta maaf. "Bu, minta maaf ya Bu, saya ketiduran." Terus Bu Linda ini diam. Dia duduk dan Nindi akhirnya merawat Bu Linda. Badannya itu dibersihkan dan kemudian disuntikan insulin. Dia menyiapkan makan dan lain sebagainya. Jam 9 pagi Nindi berangkat menuju ke rumah sakit. Seharusnya dia ini masuk jam 8 pagi karena dia kesiangan waktu itu. Dia sampai di rumah sakit jam 9 pagi. Nah setelah itu barulah sekitar jam 11 siang Norma ini telepon Nindi. Dia tanya, "Kamu semalam ngalamin apa?" Nindi pun cerita tentang suara-suara rintihan perempuan. Dan sampai pada waktu itu ada sosok anak kecil, 2 orang anak kecil yang giginya itu aneh. Dia senyum dan menyeringai ke arah Nindi. Dia cerita semua ke Norma. Dan di situ Nindi tanya ke Norma, "Kamu pernah nggak ngalami situasi kayak aku? Pernah nggak didatengin anak kecil ini?" Ternyata Norma ini juga didatengin 2 orang anak kecil ini. Sama persis ciri-cirinya. Anak ini pelontos. Giginya itu tajam-tajam aneh. Dan wajahnya itu nggak terlihat, kulitnya ini sama seperti manusia. Dan Nindi itu meyakini bahwa yang diceritakan Norma ini sama persis. Bahwa mereka berdua itu ditemui 2 sosok anak kecil yang sama. Terus yang jadi pertanyaan Nindi tanya ke Norma, "Kok kamu nggak cerita ke aku kalau kamu didatengin sosok anak kecil?" Ya Norma cuman bilang ke Nindi, "Kan aku bilang kamu abaikan kalau kamu dengar suara yang aneh atau melihat sesuatu yang ganjil semacam itu." Norma ini berpikir bahwa Nindi ini orangnya bukan orang yang penakut. Jadi Norma merasa cerita itu nggak perlu diceritakan ke Nindi. Hari kedua,
ketika Nindi datang ke rumah Bu Linda, seperti biasa dia masuk ke rumah, dan waktu itu yang jadi pertanyaan, rumah Bu Linda ini, rumahnya itu berdekatan dengan rumah-rumah tetangga yang ada di sana. Tapi anehnya, tetangga-tetangga yang ada di sana itu seolah cuek dengan keberadaan Bu Linda. Padahal menurut Nindi, orang-orang ini seharusnya tahu kondisi Bu Linda yang sedang sakit. Nah, tetangga-tetangga Bu Linda ini kayak seolah nggak welcome. Dan mereka ini kayak menyimpan sesuatu. Jadi sepertinya Bu Linda ini pernah membuat satu masalah di kampung tersebut, sehingga membuat tetangga-tetangganya ini jadi acuh kepada Bu Linda. Bu Linda terlihat tidur sore itu. Akhirnya Nindi menyiapkan makan malam untuk Bu Linda. Setelah makan malam ini siap, Bu Linda dibangunkan. Dan setelah itu, Nindi menyuapi Bu Linda. Sekitar jam 8 malam, tugas Nindi ini pun selesai. Tugas Nindi beres, dia masuk lagi ke kamarnya. Begitu sampai di kamar, Nindi langsung tidur. Malam itu dia tertidur sampai sekitar jam setengah 12 malam. Dia kebangun karena dia mendengar ada suara anak kecil yang bermain persis di depan kamarnya. Nah, Nindi ini melihat di sela-sela pintu itu, dia melihat jelas ada bayangan kaki anak kecil dan berlarian. Suaranya itu jelas. Suara anak-anak kecil ini berlarian. Dan bahkan waktu itu dia mendengar suara anak kecil ini ketawa cekikian. Kayak mereka ini bermain di situ. Dan Nindi cuma berpikir mungkin anak-anak kecil ini memang tinggalnya di sini. Memang mereka itu yang menjaga rumah ini. Jadi Nindi coba mengabaikan, yang penting jangan masuk kamar lah. Biarinlah kalian ngapain di luar. Nindi akhirnya tidur lagi. Dan waktu Nindi ini tidur, nggak tahu jam berapa waktu itu, tiba-tiba ada yang nyolek kaki Nindi. Nah, Nindi itu merasakan jari-jari yang menyentuh kaki Nindi ini, jarinya itu kecil sekali. Kaki Nindi ini dicolek. Akhirnya Nindi pun buka mata. Di situ sekali lagi dia melihat dua orang anak kecil ini memandang ke arah Nindi. Dan semakin jelas Nindi waktu itu melihat mata anak kecil ini aneh. Matanya itu nggak seperti mata manusia. Matanya itu lebih kayak agak ketarik. Dan bibirnya itu kecil. Tapi giginya itu terlihat lebih besar. Dan giginya ini taring semua. Dan si anak-anak kecil ini entah mungkin penampakannya seperti itu. Atau entah mungkin mereka ini sedang ketawa. Yang jelas gigi mereka itu terlihat semua. Giginya ini tajam-tajam. Dan ngelihat ketawa ke arah Nindi. Jadi Nindi waktu itu bisa melihat jelas. Dan Nindi ini takut sebenarnya. Dia langsung nutup jaket. Dan dia langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, pergi. Dia ngomong seperti itu. Tapi dua orang anak kecil ini malah ketawa cekikian. Yang satunya itu berjalan ke arah belakang tubuhnya Nindi. Dia nyolek-nyolek lagi. Sampai pada akhirnya Nindi ini nggak kuat. Dia sekali lagi pingsan di situ. Dan pagi harinya sekitar jam 7 dia bangun, dia langsung menuju ke kamar Bu Linda. Dan setelah beres-beres, baru jam 8 pagi dia keluar dari rumah Bu Linda. Nah, di hari ketiga, waktu Nindi ini kembali ke sana, malam itu, Nindi ini dengar suara rintihan perempuan. Karena malam itu Nindi ini curiga, ini suara siapa? Kalau memang ini suara Bu Linda, dia harus nolong Bu Linda. Kira-kira Bu Linda ini kenapa? Akhirnya Nindi keluar dari kamarnya. Dia jalan pelan karena dia harus menghindari barang-barang itu tadi. Dia lompat dan akhirnya menuju kamar Bu Linda. Begitu Nindi ini buka kamar Bu Linda, dia kaget karena melihat Bu Linda itu posisinya sedang tidur. Dia menghadap ke arah langit-langit dan Bu Linda ini memang terlihat jelas merintih kesakitan. Tapi Bu Linda itu megang selimut dan tubuhnya itu ditutup selimut. Tapi yang membuat Nindi ini heran dan kaget, di dalam selimut itu seperti ada sesuatu. Jadi terlihat bergerak. Dan Bu Linda ini terus merintih kesakitan. Aduh ya, terus-terusan seperti itu. Dan karena Nindi ini khawatir terjadi apa-apa sama Bu Linda, Nindi pun mendekat ke arah Bu Linda. Bu Linda kenapa? Tapi Bu Linda ini seolah nggak mendengar kata-kata dari Nindi. Beliau terus menjerit, dia terus merintih kesakitan. Jadi pas waktu Nindi tanya seperti itu, Bu Linda itu cuma terus-terusan merintih kesakitan. Sambil dia ini nggak bisa melihat. Jadi mata Bu Linda itu terpejam menahan sakit. Jadi Nindi pun nggak tahu ini Bu Linda ngapain.
Selimut ditutupkan tapi kayak ada yang bergerak di dalam selimut itu. Pelan-pelan Nindi ini tarik selimut itu. Dan ternyata setelah ditarik, mohon maaf, baju Bu Linda ini kebuka semua. Dan mohon maaf kelihatan payudaranya. Akhirnya Nindi pun menutup kembali selimut itu. Nindi masih nggak tahu tadi yang gerak-gerak di situ itu apa. Karena ketika selimut ini ditarik, nggak ada apa-apa. Dan setelah itu, Bu Linda ini pun diam. Beliau kembali tertidur. Akhirnya Nindi pun balik lagi ke kamar. Dan pas waktu Nindi ini tidur, sekali lagi 2 orang anak kecil ini datang lagi. Kayak seolah-olah dia ini sengaja menggoda Nindi. Dan hal itu diabaikan oleh Nindi. Kali itu dia memberanikan diri. Sampai pagi hari, sekitar jam 7 pagi, Nindi kembali mengurusi Bu Linda. Dan setelah itu, sekitar jam setengah 8, Nindi keluar dari rumah. Dan kebetulan sekali waktu itu ada penggantinya Nindi ini sudah datang. Seorang ibu-ibu usianya sekitar 50 tahunan. Beliau datang membawa beberapa barang. Terlihat kalau waktu itu beliau bawa insulin dan obat-obatan lainnya. Nah, karena untuk pertama kalinya Nindi ini ketemu dengan ibu-ibu ini, Nindi pun menyapa, "Bu, saya penggantinya Mbak Norma." "Oh iya, siapa namanya Mbak?" "Nindi, Bu." "Kerjanya di mana?" "Sama kayak Mbak Norma." "Oh iya, gimana kerasan?" "Ya kerasan Bu, dikerasan-kerasanin." "Ibu mau tanya, kalau Mbak Nindi tidur di sini malam-malam, nggak ada yang ganggu kan?" Nindi ini sebenarnya sudah mau berangkat ke rumah sakit, tapi karena ibu-ibu ini tanya dan tanyanya beliau itu sopan, Nindi pun akhirnya menimpali pertanyaan dari beliau. "Ya sebenarnya ada Bu." Akhirnya ibu-ibu ini menempatkan barang-barang itu di meja, dan ibu-ibu ini narik tangannya Nindi, diajak keluar rumah, diajak jalan sampai keluar komplek. Di jalan raya itu, ibu-ibu ini ngajak Nindi ke sebuah warung. "Ibu mau ngomong sebentar." Nah, disinilah akhirnya ibu-ibu ini cerita ke Nindi. Ibu-ibu ini nggak tahu kenapa tiba-tiba cerita tentang masa lalu Bu Linda. Waktu itu Nindi nggak tahu apakah Norma sudah mendengar cerita ini dari ibu-ibu tersebut, atau mungkin Norma juga belum tahu. Yang jelas waktu itu ibu-ibu ini mulai cerita. Jadi apa yang membuat Bu Linda kondisinya seperti ini? Ini karena masa lalunya. Ibu-ibu ini cerita. Ibu-ibu ini sudah lama sekali ikut bersama keluarga Bu Linda. Dulu Bu Linda ini hidup seperti orang normal pada umumnya. Beliau punya suami, punya 2 orang anak perempuan. Beliau hidup normal di sana dan punya toko di sebuah pasar. Sampai pada akhirnya suatu ketika Bu Linda ini melakukan pesugihan. Dan pesugihan ini dipercaya orang-orang adalah pesugihan tuyul. Awalnya ibu ini pun nggak percaya karena beliau sendiri nggak pernah melihat penampakan tuyul-tuyul ini. Dan pada suatu waktu ketika mereka tinggal di sebuah perkampungan, Bu Linda itu sering jalan-jalan di malam hari. Dan setiap kali beliau jalan, beliau itu selalu jalan dengan membungkuk. Menurut orang-orang, siapapun yang memelihara tuyul, ketika dia jalan, dia akan jalan dengan cara membungkuk. Karena waktu itu tuyul ini membonceng di belakang. Nah, waktu itu Bu Linda ini akhirnya ketahuan bahwa dia memelihara tuyul dan akhirnya diusir oleh orang-orang yang ada di sana. Sampai pada akhirnya Bu Linda dan keluarga tinggal di perumahan yang sekarang itu. Nah, di saat tinggal di rumah yang itu, Bu Linda melakukan aksi yang sama. Dan lagi-lagi, hal yang dilakukan Bu Linda ini ketahuan oleh warga yang ada di sana. Sempat waktu itu Bu Linda ini diusir, tapi beliau nggak mau pindah. Pada akhirnya, suami dan anak-anak Bu Linda ini nggak tahan dengan cacian dari orang-orang. Mereka pun satu persatu meninggalkan Bu Linda. Sementara Bu Linda ini masih terus melakukan aksinya itu. Satu-satunya orang yang setia menemani Bu Linda waktu itu adalah pegawainya ini, karyawannya ini, ibu-ibu tersebut. Nah, pada suatu waktu, ibu-ibu ini melihat dengan mata kepala sendiri sosok tuyul-tuyul ini. Disitulah beliau melihat waktu itu tuyul-tuyul ini, mohon maaf, menyusu ke Bu Linda. Jadi yang membuat Bu Linda waktu itu kurus, sebenarnya bukanlah penyakit diabetesnya ini. Penyakit diabetes Bu Linda itu terbilang tidak parah. Tapi yang membuat badan Bu Linda itu kurus, ini karena sering sekali tuyul-tuyul tersebut menyusu ke Bu Linda. Dan parahnya, menyusunya ini bukan lagi air susu, mohon maaf, tapi darah dari Bu Linda. Percaya atau nggak percaya, inilah yang terjadi.
Dan waktu itu ibu-ibu ini cerita secara gamblang kepada Nindi. Dan Nindi pun waktu itu memang sebenarnya nggak percaya. Tapi karena Nindi juga melihat tuyul-tuyul tersebut, Nindi pun akhirnya menghubung-hubungkan. Mungkin waktu itu, waktu Nindi melihat Bu Linda itu merintih kesakitan, dan Nindi melihat di dalam selimut Bu Linda itu ada seperti yang bergerak. Waktu itulah Nindi semakin yakin mungkin yang bergerak itu adalah tuyul yang lagi menyusu ke Bu Linda. Nah setelah itu, setelah ibu-ibu ini cerita, ibu-ibu ini pun menyampaikan bahwasanya Bu Linda ini pada saat ini sudah nggak bisa ngapa-ngapain dan hanya menunggu ajalnya. Karena tuyul-tuyul ini pun nggak bisa dihilangkan. Dan sampai akhir hayat Bu Linda harus tetap melayani tuyul-tuyul tersebut. Entah sampai kapan. Jadi yang bisa dilakukan Bu Linda hanya bertahan hidup. Nah ketika mendengar cerita dari ibu-ibu ini, Nindi itu agak shock juga. Ternyata selama ini dia merawat orang yang memelihara tuyul. Dan ini baru pertama kali dialami oleh Nindi. Selama ini Nindi hanya mendengar cerita-cerita dari orang tentang orang yang memelihara tuyul. Dan baru saat itulah dia melihat sendiri, menyaksikan sendiri orang yang memelihara tuyul. Dan Nindi menyaksikan inilah akhir hidup dari orang yang memelihara tuyul. Kondisinya benar-benar mengenaskan. Dan ibu-ibu ini menjelaskan juga alasan kenapa rumah Bu Linda terlihat berantakan, gak seperti rumah orang-orang normal pada umumnya. Memang hal ini disengaja supaya tuyul-tuyul ini mengenal betul rumah dari majikannya. Rumah majikannya ini beda dari rumah-rumah orang lain. Disinilah supaya tuyul-tuyul ini nggak mencuri di rumah tersebut. Nah inilah alasan pemelihara tuyul. Inilah alasan Bu Linda kenapa rumah Bu Linda dibiarkan jorok seperti itu. Karena supaya terlihat beda dengan rumah-rumah yang lain. Nah malam harinya Nindi kembali lagi ke rumah Bu Linda. Dan malam itu teror ini benar-benar luar biasa dirasakan oleh Nindi. Anak-anak kecil itu kembali berlarian. Dan seolah-olah mereka ini mengganggu terus-terusan dengan suara-suara ketawa cekikian. Dan sesekali badan Nindi itu juga sering dicolek, bahkan dicubit. Tapi Nindi bertahan dengan itu semua. Dan pagi harinya, setelah Nindi merawat Bu Linda, dia pun pamit kembali ke rumah sakit. Hari itu adalah hari terakhir. Norma sudah sampai di rumah sakit, dia kerja seperti biasa. Nindi cerita semua ke Norma. Dan ternyata Norma ini juga sudah mendapat cerita dari ibu-ibu ini. Nah Nindi kembali tanya, loh kenapa Norma kamu kok gak cerita ke aku? Kenapa kamu gak cerita bahwa Bu Linda ini sebenarnya memelihara tuyul? Nah Norma itu sambil tertawa kecil. Kan aku sudah bilang Nindi, kamu itu bukan orang yang penakut. Jadi kalau kamu tak ceritain juga percuma. Biarlah kamu dapat cerita sendiri dari ibu-ibu itu. Aku yakin kok ibu-ibu itu pasti cerita. Ibu-ibu itu kan tukang gosip. Dia itu suka banget cerita-cerita ke orang. Nah setelah kejadian itu Nindi nggak mendengar lagi cerita tentang Bu Linda. Kabarnya setelah itu Bu Linda ini dipindahkan ke rumah anak perempuannya yang ada di Semarang. Setelah itu Nindi dan Norma nggak tahu lagi cerita tentang Bu Linda. Nah cerita inilah teman-teman yang diceritakan oleh Nindi kepada Kembara Sunyi. Dan semoga cerita ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.